masa Prawali Songo sudah ada banyak ulama-ulama yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Di antaranya adalah Maulana Maghribi ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Maulana Maghribi itu adalah satu orang yang memiliki banyak makam atau banyak orang atau ulama yang banyak yang memang tidak ditemukan nama aslinya sehingga dinisbatkan kepada istilah Maghribi. Dan apakah benar bahwa Maghrib di sini adalah menunjuk satu wilayah tertentu, yaitu di ujung Afrika bagian barat yang dekat dengan Andalusia atau Spanyol saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Banyak orang memberikan gambaran bahwa pesatnya perkembangan Islam di Nusantara menjadi bagian dari warisan dakwah Wali Songo. Tapi satu hal yang perlu dipahami dan diketahui oleh semua bahwa Islam sudah ada di Nusantara, terkhusus di kawasan Sumatera dan Jawa pada abad 7 Masehi. Yang oleh catatan sejarah, banyak dari pedagang-pedagang Arab yang tidak hanya datang ke Nusantara sebagai pedagang, juga dalam rangka berdakwah Islam. Satu bukti diantaranya ada makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang tercatat ada di sekitar abad 11 Hijriah. Kemudian ada lagi makam Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik yang biasa kita kenal, tercatat meninggal tahun 1400-an Hijriah atau abad 15 Masehi. Dan juga beberapa titik-titik wilayah yang lainnya yang menjadi bukti bahwa Islam Prawali Songo sudah ada dan berdakwah. Satu diantaranya sebagaimana makam Syekh Samsuddin Wasil di Kediri, yang di situ ditulis bahwa beliau bermadzhab Syafi'i, asli dari Persia, dan juga ada di kawasan Jawa Barat, di Sunda, Syekh Kuro di Karawang, dan beberapa tempat yang lainnya. Dan pula diantaranya adalah leluhur dari Wali Songo sendiri, Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Dan satu lagi yang menjadi gambaran kita tentang dakwah Islam yang tersebar semarak di wilayah Nusantara, terutama di telatah Jawa, yakni Maulana Maghribi. Yang terakhir inilah yang akan kita diskusikan, yang kita kaji, yang saat ini kita temukan banyak sekali makam-makam yang dinisbatkan dengan Maulana Maghribi. Satu diantaranya yang populer di kawasan Kabupaten Batang, ada makam Monobodro. Di sana ada makam yang dinisbatkan kepada Syekh Maulana Maghribi. Ada juga di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada juga di sekitar komplek makam Raden Fatah di Masjid Agung Demak. Dan beberapa tempat yang lainnya yang banyak dinisbatkan namanya kepada Syekh Maulana Maghribi. Satu hal yang perlu dipahami, apakah benar bahwa Maulana Maghribi sesuai dengan kata Maghribi adalah ulama yang datang dari kawasan Maghrib, atau dari sisi kewilayahan adalah kawasan Islam yang berkembang di kawasan barat, yakni Andalusia, Maroko, dan sekitarnya. Apakah benar pernyataan itu? Perlu menjadi bagian dari pengkajian kita bersama. Satu hal yang perlu diyakini adalah Agus Sunyoto, Maulana Habib Lutfi menyatakan bahwa masa Prawali Songo sudah ada banyak ulama-ulama yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Di antaranya adalah Maulana Maghribi ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Maulana Maghribi itu adalah satu orang yang memiliki banyak makam atau banyak orang atau ulama yang banyak yang memang tidak ditemukan nama aslinya sehingga dinisbatkan kepada istilah Maghribi. Dan apakah benar bahwa Maghrib di sini adalah menunjuk satu wilayah tertentu, yaitu di ujung Afrika bagian barat yang dekat dengan Andalusia atau Spanyol saat ini? Ini perlu kajian khusus. Dalam penelusuran sederhana saya menemukan bahwa pengistilahan Maghrib
sebagai bagian dari julukan atau nama yang disematkan kepada makam-makam para wali Prawali Songo, bagaimana makam di Wonobodro dan tempat-tempat yang lainnya, bukan menunjukkan satu kewilayahan tertentu dari asal muasal mereka datang. Karena hal itu adalah berbeda jika kita bandingkan atau kita korelasikan dengan bukti-bukti sejarah terkait perkembangan Islam di Nusantara. Satu, ketika dikatakan bahwa Maulana Maghribi berasal dari kawasan Maroko, satu hal yang harus dipahami bahwa mazhab utama di kawasan Andalusia saat itu, negara Maroko maupun negara Andalusia, Spanyol, saat dinasti Umayyah kedua menguasai kawasan itu, mazhab utama dan mazhab resminya adalah mazhab Maliki. Dan dalam catatan kita tidak ditemukan satupun bukti bahwa keislaman di Nusantara memiliki corak mazhab Maliki. Bahkan sebaliknya, keislaman Nusantara mayoritas bercorak mazhab Syafi'i dalam berfikih, atau yang kita kenal dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, yang banyak dikaitkan dengan jalur Pasai hingga ke India bagian selatan atau daerah Malabar dan daerah-daerah yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penisbatan kepada Maghrib tidaklah mengindikasikan langsung bahwa ulama-ulama tersebut datang dari kawasan Maroko. Karena satu pun tidak ada bukti sejarah sebagaimana yang tadi secara mazhab tentang bukti tradisi, kultur, gaya-gaya Maghrib yang ada di Indonesia. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa para ulama saat itu dikatakan dengan julukan Maulana Maghribi? Bagi kita, penggunaan kata Maghrib menjadi bagian dari nama mereka adalah bukan menunjukkan kewilayahan, tetapi lebih pada menunjukkan cara orang Nusantara saat itu untuk mengidentifikasi asal-muasal mereka dari sisi jalur dan arahnya. Kita tahu bahwa Nusantara, khususnya Jawa, ada pada posisi timur dari kawasan Arab saat itu. Terlebih dari kawasan ke Arab Saudi atau kawasan Yaman, kawasan Malabar, India, kawasan Gujarat, dan seterusnya. Maka bisa saja penyebutan istilah Maghrib bagi ulama-ulama tersebut berkaitan dengan arah kedatangan mereka, bukan wilayah asal tempat mereka. Sederhananya adalah kita tahu dalam literatur catatan naskah abad 17, 16, dan seterusnya, banyak ulama-ulama dari Nusantara yang menisbatkan dirinya dengan kata Jawi. Jawi diartikan sebagai ulama yang ada di kawasan Nusantara, bukan Jawi dalam artian orang yang memang berasal di tanah Jawa. Bahkan kawasan Melayu saat itu dikatakan sebagai Al-Jawi. Itu terlihat jelas dalam penulisan biografi dari Syekh Abdul Rauf Singkil, yang memang secara jelas beliau orang Melayu, beliau tinggal di Aceh, tetapi dalam tulisannya dikatakan sebagai Al-Jawi, yang tidak menunjuk arah pada asal-muasal Syekh Abdul Rauf Singkili itu. Ini menunjukkan bahwa kata Maghrib bukanlah dinisbatkan kepada wilayah kedatangan atau wilayah asal mereka, para ulama-ulama Maghribi ini atau Maulana-Maulana Maghribi ini, tapi lebih pada orang-orang kita yang menisbatkan pada arah mereka datang. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya kulon, yaitu para ulama-ulama yang datang dari arah kulon. Kulon dalam bahasa Arab namanya Maghrib. Maka sekian ulama generasi Prawali Songo yang datang berdakwah di Nusantara bukanlah mereka yang datang dari kawasan Maroko, tetapi datang dari arah barat kawasan Nusantara atau kawasan Jawa yang kemudian populer dengan penisbatan dengan istilah Maulana Maghribi. Jadi itu gambaran awal bagaimana kata Maghrib diterjemahkan oleh Nusantara dalam makna secara antropologis, cara pandang Jawa, Muslim Jawa terhadap mereka orang luar yang bisa jadi dari orang Arab, orang Persia, atau orang India, dan kawasan-kawasan di arah barat Jawa, di arah barat Nusantara ini. Bukan mereka yang berasal dari kawasan Maroko.
Itu kiranya gambaran tentang kenapa penyebutan Maulana Maghribi menjadi populer dan banyak sekali makamnya, tapi tidak diketahui namanya. Tapi menunjukkan bahwa ulama-ulama para wali songo telah memberikan sumbangsih besar terhadap dakwah rahmatan lil alamin di telatah Nusantara, wabil khusus di telatah Jawa ini. Maka dari itu, jangan kemudian memberikan gambaran bahwa Islam di Nusantara adalah Islam yang baru datang kemarin dibawa oleh Wali Songo. Tetapi Islam Nusantara adalah menjadi bagian dari warisan Islam sebelumnya, leluhur kita yang berabad-abad dulu, yang menjadi bagian dari pokok internalisasi iman, Islam, dan ihsan di tanah Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.